Welcome back lur. Video kali ini adalah alur cerita anime Kenja no Mago. Oke, langsung saja kita mulai. Cerita dimulai dari seorang lelaki yang sedang bekerja lembur di kantor. Dan seperti anime isekai pada umumnya, saat perjalanan pulang, laki-laki tersebut ditabrak mobil hingga alam barzah. Dan laki-laki itu kini berinkarnasi menjadi seorang bocah bernama Shin Wolford di sebuah dunia yang mempunyai konsep sihir. Meskipun begitu, Shin masih mempunyai ingatan mengenai kehidupannya yang dulu. Shin tinggal di sebuah hutan berdua bersama kakeknya Merlin Wolford. Merlin Wolford menemukan Shin di hutan saat masih bayi, lalu menyelamatkannya dari serangan iblis. Merlin Wolford adalah seorang ahli sihir, dan dia mengajari Shin banyak ilmu sihir. Sesekali, mereka mendapatkan kunjungan dari Melida dan Michael, yang juga menjadi guru Shin. Di usia 10 tahun, Merlin mengajak Shin berburu iblis. Untuk melacak keberadaan iblis, Merlin mengajari Shin sebuah sihir pendeteksi. Dan seperti biasa, Shin langsung bisa hanya dengan sekali praktek. Shin akhirnya menemukan lokasi iblis dan mereka langsung bergegas ke sana. Di sana, Shin langsung mengalahkan iblis itu dengan sekali tebas. Merlin pun hanya bisa bengong terheran-heran melihat kemampuan Shin. Beberapa waktu berlalu, kini Shin sudah berusia 15 tahun. Mereka pun merayakan ulang tahun Shin bersama beberapa anggota kerajaan. Setelah itu, Merlin memberikan sebuah ujian terakhir kepada Shin. Dengan sihir teleportasi, Shin mengajak mereka semua ke tempat sepi. Dan di sana, Shin menunjukkan sebuah sihir api biru yang bisa membuat efek ledakan yang sangat dahsyat. Semua orang pun sangat terkejut melihat kemampuan Shin. Setelah itu, mereka berunding mengenai masa depan Shin. Karena terlalu OP, Shin bisa merusak keseimbangan dunia dan akan menjadi rebutan beberapa kerajaan. Lalu Paman Dis mempunyai ide untuk memasukkan Shin ke akademi sihir di kerajaannya. Mendengar itu, Shin pun bertanya, Paman Dis ini sebenarnya siapa? Paman Dis menjawab, namanya adalah Diseum von Ersild. Dia adalah raja kerajaan Ersild. Shin tentu syok mendengar hal itu. Dan semua orang yang bersamanya adalah kesatria kerajaan. Raja Dis juga bercerita bahwa dahulu ada iblis yang mengamuk di kerajaannya. Iblis itu menghancurkan kerajaannya dan hampir membunuhnya. Tapi kemudian Merlin dan Melida datang mengalahkan iblis itu. Setelah itu, Merlin dan Melida diangkat menjadi pahlawan kerajaan dan menjalin sebuah persahabatan dengan Raja Dis. Kemudian terbongkar sebuah rahasia bahwa ternyata Merlin dan Melida dahulu pernah menikah. Beberapa hari kemudian, Shin dalam perjalanan ke ibu kota bersama Merlin dan Melida. Akhirnya, mereka sampai di rumah Merlin di ibu kota yang begitu mewah kayak istana. Setelah itu, Shin berkeliling kota yang berujung tersesat. Tapi kemudian Shin melihat dua orang gadis yang sedang diganggu para preman. Shin pun dengan easy peasy menghabisi para preman itu. Dan di sana, Shin bertemu dengan seorang gadis yang sangat kawaii. Kemudian Shin berkenalan dengan dua gadis yang sudah dia selamatkan. Mereka adalah Maria von Messina serta Sicilian von Claude. Dan ternyata mereka juga calon murid akademi sihir seperti Shin. Di sana timbullah sebuah benih-benih asmara antara Shin dan Sisil. Hari ujian masuk akademi pun tiba. Tapi sebelum dimulai, Shin udah berantem dengan seorang calon murid lain yang songong. Dia adalah Kurt von Ritzberg. Kemudian datang seseorang yang melerai mereka. Dia adalah August von Ersild atau Pangeran Aug.
Pangeran Auk sangat senang karena ternyata Shin bisa ngobrol santuy dengannya. Setelah itu, Shin berhasil melewati ujian tertulis dan selanjutnya ujian praktek sihir. Di sana Shin sangat syok saat melihat peserta lain meramal mantra dengan gaya selangit, tapi sihirnya sangat cupu. Sebelum giliran Shin, dia diperingatkan untuk menahan kekuatannya. Shin pun menggunakan sihir api biru yang ledakannya sangat dahsyat. Para penguji dan peserta lain langsung syok melihat kemampuan Shin. Hari pengumuman telah tiba. Shin akhirnya diterima sebagai murid Akademi Sihir. Tidak hanya itu, bahkan Shin mendapatkan nilai terbaik dan harus berpidato sebagai perwakilan murid di upacara pembukaan. Di malam hari, kita diperlihatkan Kurt yang sangat kesal karena dia masuk kelas A, bukan kelas S. Di tempat lain, Shin menulis ulang sihir di seragamnya menjadi sihir pencegah kotor, penyembuhan otomatis, pertahanan mutlak, serta penyerap hantaman fisik. Melida sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan Shin. Kemudian dia menyuruh Shin untuk merahasiakan seragam itu. Lalu upacara pembukaan tiba. Shin berpidato di depan para murid baru dan para bangsawan. Di sana Sisil dan Maria sangat terkejut ketika mengetahui Shin adalah cucu sang pahlawan. Di Akademi Sihir, Shin menjadi murid kelas S bersama Auk, Sisil, Maria, dan para murid lainnya. Sepulang sekolah, Shin dipanggil Maria untuk membantu Sisil yang sedang diganggu seorang lelaki. Lalu, datanglah Kurt yang mengaku sebagai tunangan Sisil. Di sana, Sisil menolak lamaran Kurt, tapi Kurt memanfaatkan pengaruh keluarganya untuk mengancam Sisil. Di saat Shin hampir kehilangan kesabaran, Auk datang untuk memarahi Kurt dan langsung mengusirnya. Setelah itu, Shin mengajak mereka ke rumahnya. Shin kemudian memperkenalkan teman-temannya kepada kakek dan neneknya. Kemudian, Shin menceritakan semua yang terjadi kepada Merlin dan Melida, serta meminta izin untuk memberikan sihir di seragam milik Sisil, untuk berjaga-jaga ke depannya. Karena seragam Shin sudah setingkat harta nasional, Melida pun bertanya apakah Sisil layak mendapatkan hal itu. Mendengar itu, Sisil pun berkata jujur bahwa dia hanya memanfaatkan kebaikan Shin, sambil Sisil menangis. Karena Sisil sudah menjawab jujur, Melida pun berkata bahwa ternyata Sisil layak mendapatkan hal itu. Ternyata Melida hanya menguji Sisil. Kemudian Shin menulis ulang sihir di seragam Sisil, dan mereka yang melihat hanya bisa terpana melihat kemampuan Shin. Tidak hanya itu, Shin juga memberikan sihir itu ke seragam milik Auk, Maria, serta pengawal Auk yaitu Thor dan Julius. Sebelum pulang, Shin menunjukkan sebuah sihir gate yang lagi-lagi membuat teman-temannya terheran-heran. Keesokan harinya, Shin menjemput Sisil dan Maria dengan sihir gate, kemudian mereka berangkat ke akademi bersama. Lalu pelajaran pertama dimulai, mereka berkeliling untuk melihat fasilitas akademi. Lalu wali kelas mereka menjelaskan bahwa di akademi itu mempunyai 3 kelompok belajar. Ya semacam ekskul gitulah, yaitu kelompok belajar sihir serangan, kelompok belajar teknologi sihir, dan kelompok belajar sihir jasmani. Shin pun bingung ingin ikut yang mana. Tapi kemudian Auk mempunyai ide agar Shin membuat kelompok belajar sendiri, yang malah disetujui oleh semua murid kelas S. Dan setelah mereka semua berunding, mereka pun membentuk kelompok belajar sihir pamungkas yang diketuai oleh Shin. Shin pun hanya bisa pasrah mengikuti alur pembicaraan teman-temannya. Kemudian Shin berpindah di mana Raja Dis mendapat laporan bahwa akhir-akhir ini banyak iblis bermunculan. Mereka berpikir ada campur tangan manusia yang menyebabkan jumlah iblis semakin banyak.
Kemudian Raja Dis langsung menugaskan kelompok pemburu iblis untuk menuntaskan masalah ini. Di tempat lain, Kurt sedang dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena sudah menggunakan posisi keluarga di Akademi Sihir. Tapi karena Kurt semakin menjadi-jadi, dia pun mendapat hukuman dikurung di kamarnya. Keesokan harinya, semua murid terkejut mendengar kabar Kurt dilarang ke sekolah. Shin pun bertanya, kenapa sikap Kurt bisa menjadi seperti itu? Lalu Thor menjawab bahwa Kurt berubah semenjak pergi ke laboratorium Pak Strom saat SMP. Pak Strom adalah seorang penyihir dengan penutup mata yang diasingkan dari kekaisaran dan tingkah lakunya sangat mencurigakan. Di tempat lain, Pak Strom datang menemui Kurt di rumahnya. Di sana, Pak Strom memprovokasi Kurt agar semakin mengamuk, lalu memasukkan iblis ke tubuhnya. Saat istirahat, Shin bercerita kepada teman-temannya bahwa dia pernah memburu iblis saat umur 10 tahun. Dan sekali lagi, teman-teman Shin hanya bisa bengong, terheran-heran mendengar cerita itu. Di sore harinya, Shin merasakan hawa jahat di akademi. Dan ternyata, itu adalah Kurt yang langsung menyerang Shin dengan sihir api bertubi-tubi. Di sana Shin merasakan aura membunuh dari Kurt, dan Kurt semakin ngamuk hingga akhirnya berubah menjadi iblis. Lalu Shin menyuruh Auk dan teman-temannya untuk pergi ke tempat aman karena mereka hanya akan menjadi beban bagi Shin. Auk pun hanya bisa menuruti perintah Shin. Shin akhirnya buy-one dengan Kurt. Kurt menyerang Shin dengan brutal dan bertubi-tubi, tapi Shin bisa menghindar dan menyerang balik. Di sana Shin terkejut karena Kurt masih bisa bicara, padahal seharusnya iblis tidak mempunyai akal sehat. Shin pun sempat berpikir untuk menyadarkan Kurt, tapi kemudian Kurt malah berniat untuk meledakkan dirinya yang bisa berefek membuat akademi hancur. Karena sudah kepepet tidak ada cara lain, Shin kemudian mengeluarkan sebuah pedang sihir dan langsung mengalahkan Kurt hanya dengan sekali tebas. Kurt pun meninggoy. Tapi itu membuat Shin sangat sedih karena dia sudah membunuh seorang manusia. Dan begitulah alur cerita anime Kenja no Mago part pertama. Untuk part kedua akan saya buat kalau video ini rame. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya.